selamat datang Halo Mbak Kak Halimah. Teh. Halo Terima kasih kawan-kawan sudah semuanya. meluangkan waktu. Hai. Oke, sangat antusias ini Mbak Halimah. Jadi sebelum Mbak Halimah datang, ini semakin banyak yang pengen gabung join di Zoom ini. Mungkin belum mulai. Jadi apa kabar Mbak Halimah? Sehat? Baik ya? Baik, Baik, syukurlah. Oke, Mbak Halimah langsung aja nih kita ngobrol soal toxic parenting gitu ya. Apa ya? Seperti apa sih melihat seberbahaya apa sebenarnya toxic parenting itu? Karena tadi seperti di pertanyaan-pertanyaan awalan gitu ya untuk memancing kepemahaman terkait dasar toxic parenting yang mungkin punya dampak serius buat anak gitu kan. Terus juga dulu sebelum Mbak Halimah mengenal gentle parenting, apakah ada pengalaman Mbak Halimah juga menerima toxic parenting dari orang tua Mbak Halimah sendiri? baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Valen. Terima kasih untuk para puan yang sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk sharing dengan kawan puan semuanya. Aku mau mulai dari apakah aku dibesarkan dari keluarga yang gentle gitu ya, gentle Mm-mm. mengandung pola asuh gentle parenting. Sayangnya di masa kecilku aku adalah orang yang tidak mendapat pola asuh yang cukup baik gitu ya. Mm. Bisa dibilang ada orang tuaku adalah toxic parents gitu. Tapi dulu sih bawaannya marah kayak tadi jawaban-jawaban tadi Valen. Oh, yang suka ngaturin anaknya, yang suka ngeresin anaknya. Dulu itu bawaannya aku marah seperti itu. Tapi setelah mengikuti alur perjalanannya, setelah aku belajar parenting juga kesini-kesininya, dan setelah aku punya anak, aku menjadi dapat gambaran bahwa toxic parenting itu adalah sebuah siklus, kayak Mm. lingkaran. Kenapa orang tuaku melakukan hal seperti itu padaku? Kemungkinan besar penyebabnya adalah orang tuaku mendapat pola asuh yang sama dari orang tuanya. Jadi beneran diturunkan dari kakek nenekku. Kenapa aku bisa berkesimpulan seperti itu? Aku melihat ayahku ada 5 bersaudara gitu ya. Lima-limanya komunikasinya nggak baik, berantem gitu, sampai aku dapat kesan bahwa setiap lebaran harusnya kita kumpul-kumpul silaturahmi happy happy, aku malah dapat kesan kenapa ya keluargaku kalau kumpul-kumpul lebaran malah ribut gitu ya, malah malah saling berdebat, kok bisa gitu ya gitu. Dari sini aku pelajarin, oh pola komunikasi mereka nggak bagus, bahwa menyampaikan opini itu harus pakai konfrontasi, pakai ngotot-ngototan, padahal ngobrolin sesuatu itu nggak harus ngotot loh gitu ya. Dari situ aku paham bahwa oh ternyata ayahku memang dibesarkan oleh lingkungan yang sangat keras sehingga dia mau keras juga ke anak-anaknya gitu. Dan setelah itu aku ya udah waktu itu aku punya sebuah komunitas bareng sama teman-temanku, kita bikin rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Jadi sekitar 12-13 tahun yang lalu aku sebenarnya udah berkecimpung di dunia anak-anak dan pendidikan. Di situ aku ngerasa bahwa oh ternyata kan udah salah banget memahami anak-anak seperti itu ya. Dari situlah aku belajar gentle parenting, dan akhirnya setelah menikah punya anak, terus menerapkannya kepada anak-anakku dan nggak langsung berhasil Valen. Jadi ada yang Mm. bilang oh berarti enak dong ketika menikah udah tahu teorinya. Enggak, teori itu berbeda banget sama praktek, dan parenting itu adalah salah satu-satunya ilmu menurut aku yang meskipun kita pelajarin sesempurna apapun, setiap yang mencoba teori, yang menghafal teorinya akan gagal pada prakteknya, pasti. Termasuk aku. Ada satu titik kita tuh pasti gagal menerapkan teori parenting karena kita lagi bereksperimen dengan manusia. Kita manusia, anak kita manusia, tentunya kita nggak sempurna pada pengaplikasian seperti itu.